Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi ke pelajaran selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang pembelahan sel ada 3 tahap. Nah, ini akan Ibu jelaskan cara pembelahan yang terjadi. Nah, ini contoh dari pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis kan kemarin itu terjadi pada sel prokaryotik. Jadi dia pembelahannya biner atau pembelahan secara langsung. Nah, jadi ini misalkan contohnya yang terjadi pada pembelahan Bacillus licheniformis. Nah, ini termasuk bakteri. Jadi bakteri itu pembelahannya secara langsung. Nah, ini replikasi DNA dan elegasi dinding sel. Ini dinding sel yang di ujung ini. Nah, ini yang di dalam. Yang warna jingga ini membran plasma, dan yang warna biru ini itu DNA. DNA ini yang membawa kode dari makhluk hidup. Nah, jadi dinding sel ini nanti akan membelah bersama plasma, akan membelah menjadi 2, sehingga di tahap yang ketiga nanti DNA-nya akan terpisah dan selnya nanti akan terpisah secara menjadi 2. Nah, itu contoh dari pembelahan sel prokaryotik. Nah, jadi nanti yang yang satu ini nanti membelah lagi menjadi 2, terus yang di bawahnya lagi membelah jadi 2. Jadi membelah menjadi 2, 2, dan seterusnya. Nah, itulah mengapa kalau kita terkena infeksi bakteri, itu jumlah bakterinya itu berkembang dengan cepat karena satu ini langsung membelah secara langsung. Nah, kalau ini contoh dari pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini terjadi pada pembelahan sel tubuh. Pada pembelahan sel tubuh, yaitu untuk pertumbuhan, untuk tambah tinggi, dan untuk regenerasi. Regenerasi ini misalkan apabila kita mengalami luka. Nah, tahap mitosis ini yang bekerja untuk pembelahan sel. Nah, mitosis ini terbagi menjadi 4, ada profase, ada metafase, ada anafase, ada telofase. Pada tahap ini, nah ini ada yang namanya membran inti. Ini membran inti. Nah, yang kayak ini namanya kromosom. Nah, yang warna ungu kayak ada benang-benang ini namanya kromosom. Nah, kalau yang ini itu namanya gelondong-gelondong. Nah, di sini benang-benang kromatin ini nanti memadat, dia akan menjadi kromosom. Nah, terus di tahap ini dinamakan tahap profase, di mana membran inti ini mulai rusak. Nah, terus ada ke tahap metafase. Nah, di metafase ini kromosom yang tadi memadat, benang-benang kromatin yang memadat tadi itu nanti akan berjejer pada bidang pembelahan. Nah, jadi dia kromosomnya ini berjejer pada bidang pembelahan. Nah, di sini nanti akan terbentuk sentrosom. Nah, sentrosom ini nanti dia memisah menjadi 2 sentrol. Nah, dia akan memisah menjadi 2 sentrol, ada kutubnya ada 2. Nah, gelondong yang tadi, gelondongnya ini menjadi 2 kutub. Nah, terus ada tahap anafase. Di tahap anafase ini nanti sentromer yang tadi itu nanti yang di sini, sentromer yang di sini. Nah, ini nanti membelah. Nah, akan membelah di mana nanti kromosom-kromosom yang membelah ini nanti akan memisah
dan menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, ada yang ke kutub yang ke kiri, ada yang ke kutub yang kanan. Nah, pada akhir anafase ini, kedua kutub sel itu memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Nah, terus pada tahap yang keempat, ini nanti tahap telofase. Nah, itu nanti kromosom itu nanti berubah kembali menjadi